Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar bahasa query. Untuk hari ini kita akan membahas salah satu software DBMS yang cukup banyak dipakai, yaitu SQL Server. Nah, di sini nanti saya menggunakan SQL Server 2018. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan SQL Server 2018 atau SQL Server yang lain, biasanya umumnya itu nanti ketika kita akan connect ke server, ya kan? Nah, nanti kita bisa menggunakan di Object Explorer ya. Di Object Explorer itu nanti ada tool connect. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang database engine. Nah, kita pilih database engine karena kita akan melakukan atau akan membuat koneksi ke database. Nah, kemudian yang kedua, di sini service tipenya itu sudah database engine. Nah, kemudian di server name. Nah, karena kita nanti akan menggunakan komputer lokal, di sini nanti kita bisa isi dengan nama komputer kita masing-masing. Kemudian setelah itu /SQL Express. Nah, untuk melihat nama komputer dari mana? Untuk melihat nama komputer, nanti kalian bisa masuk ke Windows Explorer ya. Nah, di this PC ini nanti kalian bisa klik Properties. Nah, untuk komputer name nanti ada di sini. Nah, misal di punya saya itu ada desktop BM B6U96. Nah, nanti tinggal di komputer kalian itu nanti kalian menyesuaikan saja. Nah, jadi nanti di server name itu ada desktop BM B6U96. Nah, kemudian setelah itu ada yang langsung bisa connect, ya kan? Kalau nanti tidak bisa, kalian tambahkan SQL Express di belakangnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita nanti sudah menggunakan server, ya kan, connect ke server name ini bisa kalian isi dengan IP server kalian masing-masing. Jadi bukan nama server, tapi kalian bisa isi dengan IP server. Nah, kemudian di sini authentication karena saya menggunakan lokal, di sini saya menggunakan Windows authentication saja. Autentikasinya dari Windows. Nah, kalau nanti menggunakan server real, ya kan, connect ke server utama, berarti nanti di sini kita bisa SQL Server Authentication, ya kan. Nah, nanti diminta untuk memasukkan username dan password. Oke, langsung saja saya klik connect. Nah, oke. Nah, di sini ini tampilan ketika kita sudah terhubung ke server. Di sini server lokal ya. Nah, kalau diperhatikan di sini ya kan, di tabung drum ini nanti di sini warnanya harus hijau. Kalau kuning atau merah itu berarti nanti ada yang trouble. Ini di sini ada tanda play hijau kecil. Nanti bisa dilihat. Nah, untuk pembuatan database, nah nanti dari sini, oke, di database ini klik kanan, pilih new database. Nah, oke. Misal untuk database sekarang saat ini ya, saya menggunakan latihan 1. Oke. Nah, kemudian klik OK saja. Nah, untuk melihat apakah kita sudah database kita sudah masuk atau belum, nanti di tanda plus yang ada di sebelah kiri folder database ini kita klik biar dia melakukan expand. Nah, di sini nanti latihan 1 sudah muncul, berarti kita sudah punya satu database baru, yaitu latihan 1.
Nah, kemudian untuk pembuatan tabel, nanti di sini kita klik tanda plusnya, kita expand-nya. Nah, di sini tabel, kita klik kanan, ya kan? Di tabel ya, di tabel kita klik kanan, kemudian pilih new tabel. Nah, oke. Kemudian kalau sudah, ini adalah tampilan desain untuk tabel yang akan kita buat. Di sini ada kolom name, data type, allow null, dan di bawah ini adalah kolom properties. Nah, misal untuk yang pertama, kolom name adalah nick. Data tipenya itu adalah nchar. Nah, kemudian allow null-nya, kalau kita centang, itu berarti boleh kita kosongi. Atau file itu boleh kita tidak isi. Nah, kalau centangnya kita hilang, berarti file itu harus diisi. Gitu ya. Nick, kemudian nama, nchar. Nah, di sini nchar untuk nama saya menggunakan nvarchar 50. Kemudian pekerjaan. Oke, nchar berapa ya? 15. Kemudian gaji. Nah, untuk gaji nanti di sini saya pakai numeric. Numeric yang 18 ya. Kemudian status. Status ini saya isi karena nanti hanya belum dan menikah, saya isi 5. Kemudian kota asal. Oke, saya pakai yang 50 juga. Nah, oke. Nah, kalau sudah jadi, ini kan berarti sudah jadi. Selanjutnya adalah kita simpan tabelnya. Nah, di sini enter a name of our tabel. Silahkan kalian beri nama tabel kalian. Nah, di sini saya menggunakan nama tabelnya adalah karyawan. Kemudian saya klik OK. Nah, untuk melihat apakah tabel kita sudah jadi atau sudah dibuat atau belum, kita expand tabel pada tabel. Nah, di sini nanti kalau sudah ada DBO karyawan, berarti tabel kita sudah jadi. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan input data, nah untuk input data nanti kalian klik kanan pada tabel yang akan kalian input datanya. Oke, klik kanan. Nah, kemudian kalian pilih script tabel as. Nah, jadi kalau nanti di query itu menggunakan lebih banyak di SQL Server ya, itu lebih banyak menggunakan perintah query. Nah, untuk input data nanti kita gunakan insert into, kemudian kita pilih yang new query editor window. Kita tunggu. Nah, di sini nanti kita akan dipersiapkan satu form, kita hanya tinggal mengisi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tabel karyawan. Nah, jangan lupa untuk karakter nanti ada di dalam ketik. Misal AB AD03 0001. Nah, kemudian nama, oke, ini dihapus. Untuk tanda baca diperhatikan ya, mungkin ada 1 atau 2 yang double, misal koma. Itu kalau di atas sudah ada koma, berarti yang di bawah jangan ditambah koma. Kemudian kurung lansip itu tidak ada karena pada dasarnya perintahnya itu seperti ini. Nick, kemudian nama, misal Maya Arianti.
pekerjaan pekerjaannya administrasi, kemudian gaji. Nah, di sini gaji menggunakan numerik, misal 2.500.000. Untuk numerik kita tidak perlu menggunakan petik. Jadi kita langsung tuliskan saja angkanya berapa. Kemudian setelah gaji status, misal di sini belum. Selanjutnya adalah kota asal. Misal kota asalnya adalah Semarang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal execute. Nah, kalau nanti di sini sudah muncul one row affected, berarti script query kita sudah jalan. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian misal yang kedua, di sini misal saya ubah menjadi Dodi Sahelam. Oke, administrasi seperti ini ya. Dodi Sahelam itu menjadi staf ahli. Misal gajinya saya buat 3 juta. Belum, kota asalnya misal Solo. Nah, misal seperti ini. Nanti ketika kalian ada muncul pesan error, ya kan? Nah, di sini. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke baris mana, ya kan? Line 12. Berarti kalian tinggal hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini nanti akan ditunjukkan, ya kan? Line 12 berarti nanti di baris ke-12 itu apa yang error? Unclosed question mark after the character string. Nah, berarti kurang tanda setelah karakter string. Kurangnya seperti itu. Oke, kita execute. Nah, oke. Kemudian untuk melihat data tabelnya, nanti kita menggunakan perintah select. Nah, di sini. Oke, kita execute. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, nah jadi mungkin seperti itu kira-kira untuk materi pada mungkin satu lagi ya, ketika kita ingin melakukan edit data ya, sama script tabel, nanti kita gunakan perintah yang update. Nah, di sini karena kita akan menggunakan perintah update, nah kondisinya kita harus tahu dulu apakah yang akan diupdate. Nah, misal saya ingin melakukan update untuk Dodi Sahelam. Oke, Dodi Sahelam itu bukan staf ahli. Untuk statusnya itu bukan belum menikah tapi sudah menikah untuk Dodi Sahelam ya. Nah, berarti nanti di sini kondisinya adalah nama. Saya ambil ini saja ya, saya kopikan ya. Dodi Sahelam. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu kan hanya status. Nah, berarti ini kita bisa hapus dulu. Status, nah kita isikan di sini. Menikah.
Nah, untuk kotak asal kita kan tidak perlu, kita hapus saja. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke. Oke, maaf. Apa ya yang kurang ya? Kebanyakan. Nah, sini. Nah, tadi apa di status itu kan hanya ada 5 ya, 5 karakter. Nah, oke, kemudian kita eksekut lagi di sini. Untuk yang Dodi Sahalam, nah dia statusnya sudah berubah menjadi nikah. Oke, nah itu untuk edit. Nah, kalau untuk hapus data itu kita bisa menggunakan script tabel as, kita pilih yang drop to. Oke, nah nanti tinggal di lanjut atau oke, oke, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang.